ini masuk nih ya. Biasanya media lebih tertarik di sini. Nah, bagaimana dengan elektabilitas presiden? Kita punya beberapa simulasi. Salah satu simulasi yang kita pakai secara rutin yaitu simulasi top of mind. Biasanya simulasi ini untuk mengukur loyalitas dan spontanitas responden dalam menjawab siapa capres yang mereka pilih ketika survei itu dilakukan. Dan dari data kita tahu ternyata Prabowo sekarang sudah konsisten memuncaki klasemen survei berdasarkan simulasi top of mind dengan perolehan 41%, disusul, nah ini survei kali pertama kita secara tatap muka di mana Anies secara top of mind menyalip Ganjar Prabowo dengan perolehan 23 dibanding 20,6%. Next. Dan ingat secara top of mind jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan secara spontan tinggal 13%. Dan itu sesuai dengan teori. Teorinya semakin dekat dengan hari H, pemilih yang belum menentukan pilihan makin mengecil. Ya. Dan sekalian bisa cek trennya secara top of mind, Pak Prabowo terutama sejak survei kita akhir Oktober awal November itu makin jauh selisihnya dibanding dua rivalnya yaitu Ganjar maupun Anies. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan kenaikan Prabowo terjadi secara eksponensial per akhir Oktober? Kita tahu yaitu pendaftaran Prabowo Gibran ke KPU. Jadi Gibran putra Presiden Jokowi meskipun lahir melalui proses di MK yang kontroversial, ternyata secara elektoral sangat positif buat Pak Prabowo. Dan itu terlihat ya, angkanya Gibran mampu membuat Pak Prabowo naik secara cepat terutama dalam beberapa bulan terakhir. Sementara yang paling dirugikan adalah Mas Ganjar. Jadi meskipun Pak Jokowi dengan Mas Ganjar ada banyak kesamaan dari sisi partai, dari sisi asal wilayah, dari sisi karakteristik sifat gitu ya. Tetapi ternyata darah lebih kental daripada air gitu ya. Orang melihat hubungan darah ketimbang hubungan yang lain. Next. Ini simulasi 3 capres. Ya, capres saja tanpa pasangan. Lagi-lagi konsisten Pak Prabowo masih unggul di peringkat pertama dengan jumlah yang signifikan secara statistik dibanding dua rivalnya. Dan Anies lagi-lagi konsisten berada di peringkat kedua menyalip elektabilitas Mas Ganjar ya, dengan perolehan sekitar 25,3% kalau saya bulatkan dibanding 22%. Lagi-lagi meskipun Mas Anies menyalip Mas Ganjar secara statistik kita tidak bisa mengatakan Mas Anies berada di atas Mas Ganjar karena margin of error-nya 2,9%. Artinya Mas Ganjar pun secara statistik tidak beda dengan Mas Anies. Next. Nah ini trennya, jadi trennya seperti yang tadi di top of mind ada pergerakan terutama antar dua capres ya. Pak Prabowo versus Mas Ganjar. Ketika Pak Prabowo naik yang paling terpukul adalah elektabilitas Mas Ganjar. Dan itu dimanfaatkan oleh Mas Anies dengan menyalip Mas Ganjar yang masih bleeding ya secara elektoral. Trennya masih berlanjut, tren penurunan dan nanti akan menjadi diskusi nih Prof. Markus atau Prof. Asep, bagaimana dampaknya dengan isu apakah pemilu bisa terjadi satu putaran atau tidak? Ya, karena kalau elektabilitas Mas Ganjar turun terus, meskipun Mas Anies mengalami kenaikan, tetapi kalau elektabilitas Mas Ganjar sampai di bawah 20%, potensi satu putaran masih terbuka. Misalnya, Mas Ganjar sampai di angka 20%, Mas Anies 28%, kan total cuma 48%. Tapi kalau misalnya Mas Ganjar mampu pulih, recover elektabilitasnya, dan kemudian masih di atas 20%, Mas Anies sedikit di atas Mas Ganjar, potensi 2 putaran akan terbuka, dan 1 putaran akan dibendung. Jadi poin saya adalah elektabilitas Anies sangat tergantung juga oleh elektabilitas Mas Ganjar. Jadi Mas Anies bisa masuk putaran kedua kalau elektabilitas Mas Ganjar tidak seterpuruk itu gitu. Nah itu next.